ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwana fiddin a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masuk pada hadis yang ke-178. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Jarir anil A'mas, menceritakan kepada kami Jarir dari A'mas. An Mundir Abi Ya'la Ats-Tsauri, dari Mundir, nama kunyahnya Abu Ya'la Ats-Tsauri. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah maksudnya adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Beliau putra Ali bin Abi Thalib. Dari istrinya seorang perempuan dari Bani Hanifah. Dan beliau lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau di antara anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang terbaik setelah Hasan dan Husain. Nah, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib maksudnya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali mengatakan, "Wahai Rasulullah, seandainya saya punya anak lagi setelah Anda tiada, bolehkah saya menamai anak saya dengan namamu dan nama kunyahmu?" Kita ketahui bahwa Nabi SAW nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Nabi SAW menjawab, "Iya, boleh." Padahal pada asalnya Rasul mengatakan, "Tasammau bismi wala takannau bikunyati." Silakan engkau memberikan nama dengan namaku. Yaitu Muhammad. Kita menamai anak Muhammad. Ini dipersilakan oleh Nabi SAW. Silakan kalian menamai anak-anak kalian dengan namaku. Tapi janganlah kalian memberikan kunyah dengan kunyahku. Tapi Rasulullah memberikan pengecualian kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau meminta kalau
aku punya anak laki-laki lagi setelah engkau meninggal dunia, ya, bolehkah aku menamai dengan namaku dan memberikan menamainya dengan namamu dan berikan kunyah dengan kunyahmu? Ya. Rasul membolehkannya. Nah, kemudian berjalanlah waktu, ya, sampai akhirnya Nabi SAW wafat, dan beberapa bulan kemudian putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha pun meninggal dunia. Di mana kita ketahui bahwasanya Fatimah, beliau adalah istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Ya. Ibunya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah lagi dengan seorang wanita dari Bani Hanifah. Ya, sebutkan namanya Khawlah bintu Ja'far. Nah, Khawlah bintu Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Ya, perempuan dari suku Bani Hanifah. Nah, dan dari pernikahan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang Ali memberikan nama dengan nama Nabi Muhammad SAW, dan kunyahnya pun dengan kunyah Nabi Muhammad SAW. Diberikan nama Muhammad dan diberikan nama kunyahnya Abul Qasim. Tentu ini dengan restu dari Rasulullah SAW. Dikatakan sebelumnya Ali telah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan nama anaknya dengan nama Nabi Muhammad SAW dan kunyahnya dengan kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kunyahnya Abul Qasim. Akan tapi orang-orang biasa memanggilnya dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Ini untuk membedakan dari kedua saudaranya, yaitu Hasan dan Husain. Ya, di mana ibu keduanya, ibu Hasan dan Husain adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sedangkan ibu beliau, ibu Muhammad Al-Hanafiyah tadi, adalah perempuan dari suku Hanifah, dari Bani Hanifah. Nah, ya, sehingga beliau lebih dikenal dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah. Ya, disandarkan kepada kabilah ibunya. Nah, tadi untuk membedakan, ya, dengan kedua saudaranya, yaitu Hasan dan Husain. Nah, dan beliau Muhammad Ibn Hanafiyah ini lahir di akhir masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau tumbuh dan dibesarkan oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dibimbing oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan dari ayahnya lah dia mewarisi sifat-sifat yang mulia yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketekunan dalam beribadah, sifat zuhudnya, bahkan keberaniannya, dan juga kekuatan, dan juga fasih lidahnya. Nah, sampai disebutkan Muhammad Al-Hanafiyah ini, ya, kalau siang hari beliau menjadi pahlawan,
di medan perang. Nah, dan juga menjadi tokoh dalam jajaran para ulama di siang hari. Ya. Berjihad di medan perang dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Dan di malam hari, beliau adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Ketika manusia tidur lelap, beliau qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Sempat terjadi perselisihan dengan saudaranya, menyebabkan saling menjauhi antara Muhammad Al-Hanafiyah dengan kakaknya Hasan bin Ali. Ya. Kemudian Muhammad Al-Hanafiyah menulis surat kepada Hasan. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada engkau keutamaan melebihi diriku. Ummuka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibumu adalah Fatimah bin Muhammad bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku adalah seorang wanita dari Bani Hanifah. Ya, ketawaduannya Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, kakekmu dari jalur ibu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kakekku dari jalur ibu adalah Ja'far bin Qais. Sehingga beliau mengatakan, jika suratku ini telah sampai kepada engkau, saya berharap engkau berkenan datang kemari dan berdamai. Ya. Agar engkau tetap lebih utama dariku dalam segala hal. Ketika sampai surat ini kepada Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun bergegas mendatangi rumahnya Muhammad Al-Hanafiyah untuk menjalin perdamaian. Nah, ya. Banyak keutamaan Muhammad Al-Hanafiyah, ya, seperti kita sebutkan tadi. Nah, sampai dikatakan di siang hari beliau menjadi pahlawan di medan perang, menjadi tokoh dalam jajaran para ulama, dan di malam hari beliau adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah saat mata manusia tidur lelap. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun menggemblengnya di tengah kancah peperangan. Nah, bahkan dipikulkan kepadanya beban-beban berat yang tidak pernah dipikulkan kepada kedua saudaranya, yaitu Hasan dan Husain. Nah, Muhammad Al-Hanafiyah, beliau senantiasa semangat dan tidak pernah malas atau lemah semangatnya. Sempat ditanya, kenapa engkau selalu terjunkan di medan-medan yang berbahaya dan memikul beban melebihi kedua kakakmu, Hasan dan Husain? Ya, dengan tawadunya,
Muhammad Al-Hanafiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sebab kedua kakakku ibarat kedua mata ayahku. Sedangkan kedudukanku adalah ibarat kedua tangannya. Maka ayah, maksudnya Ali bin Abi Thalib, menjaga kedua matanya dengan kedua tangannya. Ya subhanallah. Ya, tawaduknya beliau. Nah, sampai ketika terjadi perang Siffin, ya, yang kita ketahui, nah, fitnah yang terjadi ketika itu, ya, peperangan di antara kaum muslimin, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika terjadi perang tersebut, Muhammad Al-Hanafiyah ketika melihat banyak yang gugur dalam peperangan tersebut, di antara sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan di antara kaum muslimin, ya, berjatuhan dari kedua belah pihak. Nah, sampai terdengar suara teriakan dari belakangnya, wahai saudara-saudara muslimin, ingatlah Allah, Allah. Ya, sampai diulang-ulang seruan tersebut kepada kaum muslimin. Nah, supaya tidak melanjutkan peperangan tersebut. Nah, sisakan orang-orang kalian, wahai saudara-saudara muslimin. Maka ketika itu beliau tersadarkan, ya, dan berjanji tidak akan mengangkat dan menghunuskan senjatanya lagi melawan seorang muslim pun sejak hari itu. Nah, ketika terjadi perselisihan, nah, antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu yang menguasai Hijaz ketika itu. Nah, dan Abdul Malik bin Marwan yang ketika itu menguasai Syam. Ya. Muhammad Al-Hanafiyah diminta oleh Abdullah bin Zubair untuk berbaiat kepadanya. Nah, begitu juga Abdul Malik bin Marwan meminta kepadanya untuk berbaiat kepadanya. Ya. Tapi dikatakan beliau telah berjanji tidak akan menghunuskan pedang lagi kepada saudara-saudara kaum muslimin. Ya. Beliau lebih memilih tidak berbaiat kepada Abdullah bin Zubair dan juga tidak berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan. Nah, ya, ada terjadi fitnah ketika itu. Nah, ini biografi ringkas tentang Muhammad Al-Hanafiyah radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala. Dia seorang tabi'in. Nah, ya. Perawi dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, dari Muhammad ibn Hanafiyah, qala Ali. Beliau mengatakan, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan maddaan. Kata Ali, aku adalah seorang laki-laki maddaan
yang banyak keluar air madi. Nah, telah kita jelaskan bahwasanya madi ini biasanya keluar ketika seseorang melakukan pendahuluan sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, atau keluar ketika dia membayangkan hubungan suami istri, atau ketika dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Nah, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Tiba-tiba sudah basah. Dan juga keluarnya tidak memancar. Dan tidak disertai dengan kelezatan dan juga tidak futur, tidak loyo setelahnya. Ini madi. Berbeda dengan mani. Kalau mani ini keluar dengan memancar, disertai dengan kelezatan dan juga setelahnya lemas. Nah, loyo. Dan juga keluar ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Nah, atau ketika dia bermimpi, atau dengan cara yang diharamkan, masturbasi, onani, nah, sehingga keluar mani, ini haram hukumnya. Nah, tidak boleh mengeluarkan mani dengan cara seperti itu. Yang dibolehkan, nah, dalam syariat ini, dengan cara pernikahan kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak perempuannya. Allah mengatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Melampaui batas kalau melakukan dengan cara seperti dengan tangannya atau dengan alat-alat yang lain untuk mengeluarkan maninya. Ini haram, tidak boleh. Hati-hati, jauhi yang semacam ini. Dikarenakan masuk ke dalam orang yang melampaui batas dan juga perbuatan yang tercela, bahkan diancam tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dikarenakan Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, telah beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya adalah orang yang menjaga farji mereka, kecuali kepada istri dan hamba sahayanya. Sehingga kalau tidak menjaga farjinya, dengan melakukan keharaman, baik itu zina atau tadi disebutkan onani, masturbasi, atau sebutan-sebutan yang lainnya, berarti diancam tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah, begitu juga orang yang melakukan perbuatan tersebut, melakukan keharaman dalam masalah ini, mereka adalah orang-orang yang tercela. Yang tidak menjaga farjinya adalah orang-orang tercela. Kemudian juga orang yang melampaui batas. 3 sebutan. Nah, disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Nah, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian termasuk dari kalangan orang-orang yang tercela dan juga orang yang melampaui batas. Ini bagi orang yang tidak menjaga farjinya. Nah, kembali kepada pembahasan, dibedakan antara madi dengan mani. Ada juga wadi. Ada mani, madi dan wadi. Kalau wadi biasanya ini keluar setelah dia buang air kecil. Ada setelahnya, ada yang keluar lagi. Nah, itu wadi. Nah, secara hukum berbeda-beda. Kalau wadi
termasuk najis. Nah, harus dibersihkan. Kalau madi juga najis. Tapi najis sifatnya mukhaffafah, ringan. Sehingga untuk membersihkannya pun cukup dipercikkan saja, dianggap sah. Ketika mengenai pakaian, nah, celana atau yang semisalnya cukup dipercikkan saja sudah dianggap sah. Tapi kalau wadi yang menimpa pakaian harus dicuci. Nah, kalau mani, pendapat yang kuat tidak najis. Nah, kenapa? Dikarenakan asal manusia mani ini. Mana mungkin bisa dikatakan asal manusia itu najis? Dan juga Nabi SAW ketika ada mani yang menempel pada pakaiannya, kalau masih basah, beliau mencucinya. Kalau sudah kering, cukup dikerik saja. Ini menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Nah, kembali kepada hadis, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Kuntu rajulan madda'an." Aku adalah seseorang yang banyak keluar air madinya. Manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang sedikit keluar air madinya, ada juga yang sering keluar air madinya. Ketika terbayangkan langsung keluar madi. Atau ketika memandang yang menimbulkan syahwat, langsung keluar madi. Nah, berbeda keadaannya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Kuntu rajulan madda'an." Aku adalah seorang yang banyak keluar madi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain disebutkan, "Limakani ibnatihi minni." Dikarenakan keberadaannya putrinya di sisiku. Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah adalah istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga Ali tidak langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan merasa malu. Kalau langsung bertanya kepada Nabi dikarenakan keberadaan putrinya. Nah, keberadaan putrinya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka aku merintahkan Miqdad bin al-Aswad. Rasulullah merasa malu kalau langsung bertanya, Ali bin Abi Thalib merasa malu kalau langsung bertanya kepada Nabi SAW dikarenakan keberadaan putrinya Fatimah sebagai istrinya, maka rasa malu yang ada pada Ali tidak menghalanginya untuk bertanya tentang masalah ini. Akan tetapi beliau mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Fasa'alahu, maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi SAW. Miqdad bin Al-Aswad. Nah, beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca biografi Miqdad Al-Aswad ini, beliau seorang pelarian pada asalnya dari Hadramaut. Nah, karena terlibat kasus pembunuhan, kemudian beliau lari ke Mekah. Dan ketika itu beliau
diambil sebagai anak angkat oleh Al-Aswad bin Abdu Yaghus. Nah, ya, diambil sebagai anak angkat oleh Al-Aswad. Ya. Maka dari situlah beliau dipanggil dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Padahal Al-Aswad ini bukan bapaknya Miqdad, tapi ayah angkatnya. Nah, ya. Bapaknya adalah Amr bin Sa'ad. Nah, bukan Al-Aswad. Ya. Tapi Amr bin Sa'ad. Tapi dikarenakan beliau dijadikan sebagai anak angkat oleh Al-Aswad ketika itu, sehingga beliau dikenal dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya, Miqdad anaknya Al-Aswad. Padahal Al-Aswad adalah ayah angkatnya. Nah, bukan ayah kandungnya. Ketika turun ayat yang kelima surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika turun ayat ini, beliau segera memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Akhirnya Miqdad pun dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Dikarenakan bapaknya Amr, bukan Al-Aswad. Al-Aswad adalah ayah angkatnya. Sekali mengatakan tadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Ya. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Tapi meskipun demikian, masyarakat sudah terbiasa dengan panggilan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Bahkan lebih sering dipanggil Miqdad bin Aswad saja. Ya. Kenapa? Dikatakan sudah terbiasa masyarakat memanggil panggilan demikian, sehingga susah ketika mau merubah dengan panggilan yang lain. Nah, ya. Walaupun tadi kita sebutkan tidak boleh menisbahkan, ya, seseorang kepada ayah angkatnya. Nah, ya, hendaklah menisbahkan kepada ayahnya, ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Tapi dikatakan tadi, masyarakat sudah terbiasa mengatakan Miqdad Al-Aswad, Miqdad bin Al-Aswad. Ketika dirubah, mereka susah untuk mengatakannya. Ya. Nah, sehingga masyarakat banyak tetap memanggil dengan panggilan tadi Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nah, beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Bahkan sebutkan orang yang ketujuh, ya, dari as-sabiqun al-awwalun. Nah, kembali kepada hadis yang kita baca tadi, berkaitan dengan masalah fiqhiyah atau faidah-faidah dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, sini menunjukkan
bahwasannya air madi ini membatalkan wudu. Ya. Ketika Mikdad bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang menimpa Ali bin Abi Thalib, sering keluar madi, Rasul mengatakan fihil wudu. Ya. Padanya wudu. Nah, maknanya hendaklah dia berwudu. Ya. Dalam riwayat yang lain, ijsil dakaraka wal yatawaddah. Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah. Ya. Cuci kemaluan, kemudian berwudulah. Ya. Ini pun merupakan dalil bahwasanya keluarnya madi termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Nah, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, al-bawl wal gha'id wal mani wal madi wal wadi mahalu ijma' fin naqdi. Ya. Air kencing, buang air besar, keluarnya mani, begitupun madi dan juga wadi, ini merupakan ijma', ya, bahwasanya itu semuanya membatalkan wudu. Waqtalafu fid dud was-shawab annaha naqidatun. Dan ulama berselisih tentang cacing yang keluar, ya, dari kubul atau dubur. Pendapat yang kuat itu pun membatalkan wudu. Ya. Nah, kita jelaskan, yang keluar dari dua jalan ini ada yang biasa, ada yang sifatnya jarang di luar kebiasaan. Kalau yang biasa, ini membatalkan wudu. Nah, seperti kencing, buang air besar, madi, mani, wadi. Ya, ini biasa keluar dari dua jalan tadi. Ya, kayak yang ma'ruf. Ya, membatalkan wudu. Adapun yang jarang keluarnya seperti cacing, batu dan semisalnya, ya, keluar dari dua jalan tadi, maka pendapat yang kuat ini pun membatalkan wudu. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib mandi dikarenakan keluar madi. Ya. Tidak wajib mandi dikarenakan keluar madi. Nah, dari jalan yang lain ditanya Nabi SAW tentang madi. Rasul mengatakan fihil wudu wa fil mani al-ghuslu. Ya. Pada madi itu wudu dan pada mani itu mandi. Nah, dan disebutkan tadi dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ya, igsil dakaraka wa tawaddah. Ya. Cucilah zakarmu, kemaluanmu, kemudian berwudulah. Ya. Sehingga disyariatkan untuk mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Nah, kenapa dikatakan madi itu kita sebutkan najis? Ya. Sehingga hendaklah membersihkan najis tersebut. Ya. Cuci kemaluannya, kemudian berwudulah. Ya. Bagaimana madi yang menimpa pakaian? Nah, pendapat yang kuat dikarenakan madi ini najisnya bukanlah najis yang besar, tapi dianggap najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, maka cara membersihkannya cukup, ya, dengan diperciki air ke bagian
pakaian yang terkena madi tersebut. Nah, ya. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Pada yang lainnya, berkenaan dengan al-istihya, ya, merasa malu. Nah, malu yang tidak menghalangi seorang dari perkara yang mewajibkan padanya untuk bertanya, ya, maka tidak mengapa. Muncul pertanyaan, bagaimana malu yang menimpa Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini? Apakah menghalanginya dia bertanya? Jawabannya tidak. Kenapa dikatakan Ali bin Abi Thalib memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau saya langsung beliau malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tadi keberadaan putrinya, ya, sebagai istrinya, ya, malu untuk mempertanyakan masalah yang seperti ini. Tapi walaupun demikian tidak menghalanginya untuk mendapatkan faedah dari Nabi SAW dengan cara beliau mengutus yang lainnya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Sering kita jelaskan bahwasanya malu yang terpuji itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Al-haya'u la yati illa bi khair. Malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Ya. Ini malu yang terpuji. Ya. Yang merupakan syu'abul iman. Cabang keimanan. Rasul mengatakan al-iman bid'u wa sab'un atau bid'u wa sittuna syu'bah wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Ya. Iman ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu pun merupakan salah satu di antara cabang keimanan. Nah, ya. Ini malu yang terpuji. Dan juga ucapan Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ya, yang diketahui oleh manusia dari ucapannya para nabi terdahulu, apabila engkau tidak malu, silahkan engkau lakukan apa yang engkau kehendaki. Ya, ini bisa bermakna ancaman. Maknanya, kalau engkau tidak malu, silahkan engkau lakukan apa yang engkau kehendaki, tapi nanti ada balasannya. Atau menunjukkan khabar, berita bahwasanya orang yang tidak tahu malu itu, dia akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Nah, ya, bisa berupa ancaman, bisa berupa khabar, penghabaran hadis ini. Ya. Nah, ya. Sehingga sekali lagi malu yang terpuji pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau seseorang beralasan dengan malu, tapi tidak mendatangkan kebaikan, bahkan sebaliknya, mendatangkan kejelekan, itu bukanlah malu yang terpuji. Ya. Tapi hakikatnya, itu adalah sifat lemah dan sifat malas. Ya. Seseorang misalkan, mau belajar, menghadiri majelis ilmu, tapi nggak jadi, apa alasannya? Malu. Ya. Malu mau duduk di majelis ilmu. Ya. Malu yang semacam ini bukanlah malu yang terpuji. Kenapa dikatakan tidak mendatangkan kebaikan? Tapi hakikatnya ini merupakan sifat lemah dan sifat malas. Ya. Nah, seseorang belum bisa baca Al-Quran. Ya. Ketika diajak, ayo baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dia mengatakan, saya malu, sudah tua. Ya. Malu yang semacam ini hakikatnya ada sifat lemah dan sifat malas.
Kenapa? Kalau malu, benar-benar malu yang terpuji, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ya. Sebagian lagi diajak sholat berjamaah, ya. Tidak mau malu sama jamaah yang lain. Ya, saya baru ke masjid, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, sikap yang dianggap malu, tapi tidak mendatangkan kebaikan, hakikatnya bukan malu yang terpuji. Tapi merupakan sifat lemah dan malas. Sehingga malu, kata para ulama, ada yang mahmud, ada yang madmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela disebutkan tadi. Ya, yang tidak mendatangkan kebaikan. Yang hakikatnya sifat lemah dan sifat-sifat malas. Ya, sifat lemah, sifat malas. Nah, Ali bin Abi Thalib tadi, walaupun merasa malu, mempertanyakan langsung hal ini kepada Nabi SAW, tapi tidak menghalangi beliau untuk mempertanyakannya, walaupun melalui yang lain. Ya. Sehingga kita pun kalau malu langsung bertanya, misalkan, bisa ya nitip pertanyaan kepada yang lainnya. Nah, tentang masalah ilmiah misalkan, atau yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, hadis-hadis yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.